Dari tiga pendapat terakhir, tidak ada satu pun alasan yang bisa saya jadikan sebagai dalil untuk memilih mana yang kuat di antara yang tiga. Dan tiga belakang tu tidak tahu mana lebih kuat. Antah nan 6 balik bulan, antah nampak balik bulan, antah nan 2 balik bulan. Tidak tahu mana pastinya itu yang kuat. Tetapi kalau ditanyakan ke saya lebih cenderung yang terakhir, setahun sebelum hijrah. Bulannya terjadi sama dengan bulan hijrahnya Nabi, yaitu bulan Rabiul Awal. Berdasarkan apa? Berdasarkan riwayat dari Ibnu Abbas dan dari Jabir bin Abdullah bahwa Nabi SAW berhijrah di bulan Rabiul Awal, diisrakan di bulan Rabiul Awal, dan wafat di bulan Rabiul Awal. Isra Mi'raj diawali oleh Allah dalam surah Al-Isra itu dengan kata Subhana. Ya kan? Kata Subhana itu tidak dinisbahkan, tidak diidhafahkan, melainkan hanya kepada Allah. Jadi tidak ada Subhana yang lain sesudah itu. Subhana itu mudhaf, mudhaf ilainya adalah Rabbul Alamin, Allah. Subhanalladzi, subhanallah, subhana man khalaq, subhana. Jadi setelah kata subhana itu siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada kata subhana itu disandarkan oleh orang kepada selain Allah azza wa jalla. Ya, kalau kita tahu artinya betul, kata subhana itu tanzihillah, yaitu menyucikan Allah dari segala apapun yang bersifat kurang, dari segala bentuk penyerupaan dan penyamaan, dari berbagai keyakinan yang tidak benar tentang Allah Rabbul Alamin. Ya, karena itu kita baca artinya biasanya Maha Suci Allah. Nah, kemudian dijadikan oleh Allah kata itu sebagai pembuka khabar, berita tentang peristiwa Isra. Apa maksudnya itu? Nah, ada beberapa poin penting yang harus kita ingat. Yang pertama, Allah Al-Alim, yang Maha Tahu, mengetahui bahawa tidak sedikit di antara makhluk yang akan menyaksikan kebenaran peristiwa itu. Dari kata subhana itu kita sudah tahu bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala mengisyaratkan kepada kita bahawa banyak makhluk akan menyaksikan peristiwa tersebut. Menyaksikan karena apa? Yang pertama karena kudrah. Siapa yang mampu? Itu orang-orang Quraisy kan begitu. Saya perhatikan apa jawaban orang Quraisy, reaksi orang Quraisy ketika mendengarkan kisah Isra dan Mi'raj. Inna darabna kibada naqati syahran dhihaban wa syahran iyaba. Muhammad, kami naik unta ke Al-Aqsa itu, ke Ilya itu sebulan pergi sebulan balik. Akhirnya engkau mengecen semalam. Nah, artinya mereka menyaksikan qudrah, kemampuan. Apakah peristiwa itu bisa terjadi dalam semalam? Siapa yang sanggup? Nah, karena itulah makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengawali dengan subhana agar tertolak segala sangkaan tersebut. Jadi kata subhana sebenarnya menganut maknanya, bukan sekedar terjemahannya. Maknanya adalah subhana itu isbatu ma yaliqu billah wa nafyu ma la yaliqu bih, ma la yaliqu bih.
Yang dikatakan, yang dimaksud dengan kata subhana itu menetapkan segala apa yang pantas pada Allah, yang patut dan wajib diimani pada Allah, dan menafikan, menidakkan segala hal yang tidak patut ada pada Allah tapi diyakini oleh orang-orang yang sesat. Itu kata subhan. Jadi kalau kita berzikir subhanallah, 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 apa itu? Makna yang hadir, kalau terjemahnya maha suci Allah. Maknanya adalah kita teguhkan keyakinan kita, kita mantapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan segala sifat yang sempurna. Kemudian kita tolak dengan keimanan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan segala sifat yang kurang, yang biasanya dipakaikan oleh orang-orang musyrik. Itu makanya di dalam Al-Quran, subhanahu wa ta'ala amma yasifun, maha suci Allah Ta'ala dari segala sifat yang mereka sifatkan kepada Allah. Mereka katakan Allah lemah, mereka katakan tangan Allah terbelenggu, mereka katakan Allah istirahat, mereka katakan Allah tak tahu, mereka katakan Allah begini. Kita katakan subhana, maha suci Allah dari segala itu. Itu mana subhana itu apa maknanya? Maknanya adalah meneguhkan segala kesempurnaan kepada Allah, menolak dan menafikan segala kekurangan dari Allah Subhanahu wa taala dalam keyakinan kita. Nah, kira-kira lain mau dari tua berzikir nak subhanallah, subhanallah. Ambon nan came mau terfikir subhanallah siko 33-nya dima gitu. Jadi eboh dak metong jari saja. Ini kan zikir itu sebenarnya menghadirkan makna, sehingga muncul apa? Rasa, bertambahnya keimanan. Jadi kalau berzikir itu 3 alat itu berfungsi itu. Alat lahiriah kita, lisan, kemudian tangan. Karena afdal ya, kalau ditanya mana yang afdal, kita berzikir memakai tasbih, sabhah, tasbih, dibandingkan dengan jari jemari, tentu jari jemari lebih afdal. Karena Nabi SAW menyuruh para wanita untuk menghitung zikir mereka dengan bi'anamilikunna, dengan jari jemari kalian. Kenapa? Fa innahunna mustantaqat, karena nanti akan diminta bicara. Yaitu tidak menyatakan bahawa memakai sabhah menjadi haram, karena ada di antara sahabat yang juga memakai batu. Nah, cuma sebagian orang kadang memasukkan itu sebagai ke dalam hadis tentang man tashabbaha biqaumin, siapa yang menyerupai suatu kaum fahuwa minhum, akhirnya dikaitkan dengan orang beragama lain. Tapi saya rasa tidak kuat sampai ke situ. Jadi hukumnya boleh saja, tidak ada masalah memakai sabah atau tasbih, tetapi memakai jari jemari afdal. Kita lanjutkan. Jadi ketika Allah memakai subhana, maha suci, berarti peristiwa Isra dan Mi'raj ini bagi orang-orang yang tidak beriman akan menjadi apa? Menjadi titik tolak mereka untuk semakin memperteguh kekufuran mereka. Memang benar, peristiwa Isra dan Mi'raj ini kan hanya diikuti oleh Nabi. Kan tidak ada orang menumpang ketika itu doh. Tidak ada sahabat. Ada di antara orang beriman yang murtad ketika mendengarkan peristiwa Isra dan Mi'raj. Apalagi propagandanya Abu Jahal. Ya Muhammad, selama ini kami telah dengar kebohongan-kebohonganmu, Abu Jahal itu, tapi belum pernah kami mendengarkan bohongmu yang sebesar sekarang. Kalau bahasa orang Minang teralah kan ngota aja kau, tapi otak kau kini kau gadang lah kau. Nah, terpengaruh. Jadi dia bantu menghimpun orang untuk mendengarkan peristiwa Isra dan Mi'raj, bukan untuk membantu menyebarkan dakwah, tetapi untuk apa? Untuk menjadi celah menghancurkan dakwah. Kenapa? Karena nalar manusia
akan tumpul kalau berhadapan dengan Isra dan Mi'raj. Nah, karena itu hanya siapa yang bisa menerima peristiwa ini adalah orang-orang yang menangkap peristiwa itu dan melihatnya dengan perspektif apa? Dari sudut pandang apa? Dari sudut pandang keimanan. Ini perspektif iman, dari sisi keimanan dia melihat, baru dia bisa terima Isra dan Mi'raj. Tapi kalau hanya sebatas mengandalkan akal logika semata, kan panjang tanyanya. Ke langit naik ya, jarak 1000-an kilo tu antara Madinah dengan Kudus, Palestin. Berarti semalam itu subuhlah tiba. Berapa kecepatan burak. Nabi-nya pakai baju biasa. Tabayang dia naik ke Patabang. Kalau tanggal kacau tu sedonya, bahagia dia wak tu. Kalau naik ke langit pula, naik kate, kan ruang hampa udara, joannya mangok. Panjang ceritanya. Nalar akan terus bertanya dan tidak menemukan jawaban. Nah, itu persoalannya. Tidak mereka temukan, tidak akan temukan jawaban. Nah, kata subhana itu menunjukkan yang pertama bahwa peristiwa ini harus ditangkap dengan apa? Dengan iman, bukan dengan nalar saja. Karena itulah makanya dikatakan Isra Mi'raj itu adalah salah satu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi cara pandang terhadap Isra dan Mi'raj tidak cukup hanya dengan mempergunakan hitung-hitungan matematis, angka-angka nalar dan logika. Tidak bisa. Karena itu dibuka dengan subhana. Itu pertama. Yang kedua, kalau dilihat ayat surah Al-Isra itu ayat pertama, subhanalladzi asra. Alladzi isim mausul. Asra jumlah setelah asra itu kata kerja, fi'il. Kata kerja itu membutuhkan siapa yang jadi pelakunya, fa'il namanya. Nah, di dalam bahasa Arab fa'il itu bisa muncul dan bisa tidak muncul. Nah, sama dengan bahasa kita. Kemana si anu? Pai. Tidak berulang si anunya le dah. Pai saja. Sebenarnya kalau ingin lengkap berbicara si anu pai. Nah. Kama ibu? Pai ke pasar. Kalau mau lengkap berbicara, ibu pai ke pasar. Begitu. Ibunya tidak disebut. Dalam bahasa Arab juga begitu. Ada kata kerja ini yang pelakunya tidak disebutkan. Nah, ketika asra, maka ada yang menjadi fa'il, huwa. Nah, yang menjadi dhamir ini, huwa, dia itu kembali kepada alladzi, yang tadi, yang disandarkan kepadanya subhana. Berarti di dalam redaksi bahasa Arab jelas. Karena itu diterjemahkan oleh penterjemah, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan. Dia yang memperjalankan siapa? Yang Maha Suci. Siapa yang Maha Suci? Allah, tidak ada yang lain. Nah, makanya dalam terjemah Maha Suci Allah yang telah memperjalankan. Ada yang bertanya, kan tidak ada kata Allah di situ? Karena kata subhana di dalam Al-Quran atau di dalam pemakaian tidak dipakaikan melainkan hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, karena itu Maha Suci Allah yang telah memperjalankan, berarti menjadi fa'il. Yang menjadi pelaku dari memperjalankan itu adalah Rabbul Alamin. Jadi kalau ada orang menyaksikan peristiwa Isra dan Mi'raj, berarti menyaksikan kudrah Allah memperjalankan hamba. Nah, karena itulah diawali dengan subhana. Jadi kalau orang saksi dengan Isra dan Mi'raj, apa yang digugatnya? Kudrah Allah. Berarti Allah tidak mampu memperjalankan. Ini bukan perkara Muhammad yang berjalan, tapi perkara Rabbnya, Allah yang memperjalankannya.
Nah, Al-Quranul Karim tidak menyinggung kapan. Al-Quranul Karim hanya menyebutkan pada suatu malam. Subhanalladzi asra bi'abdihi apa? Lailan. Malam keberapa? Tidak ada. Nah, ini yang saya katakan tadi kan dari awal saya berikan teori Al-Quran memuat fakta sejarah tapi bukan buku sejarah. Karena itu dalam Al-Quran tidak kita temukan kapannya. Dan memang di dalam, kalau kita berbicara dari aspek sejarah, kapan Isra Mi'raj terjadi? Tidak ada kata sepakat di kalangan ulama tentang peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi pada tanggal berapa. Tidak ada. Itu saya pastikan itu. Tidak ada kata sepakat di kalangan sejarawan Muslim dalam berbagai kitab tarikh, kitab sirah nabawiyah, kita temukan tidak ada kesepakatan ulama tentang tanggalnya. Nah, terus kalau tidak ada kesepakatan, bawa percaya peristiwanya. Karena memang bagi para sahabat, begitu juga di dalam Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi, peristiwa kapannya tidak penting. Tidak penting. Tanggalnya itu tidak penting. Yang penting itu peristiwa itu terjadi. Itu yang dikatakan. Kalau kita baca tafsir Ibnu Katsir, Ibnu Katsir itu banyak diterjemahkan. Ada lebih kurang 25 sahabat yang dijadikan, yang dinukilkan oleh Ibnu Katsir riwayat dari mereka. Jadi ada dari 25 sahabat peristiwa Isra dan Mi'raj itu dinukilkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab tafsir Al-Quranil Azim itu 25. Nah, ini yang dikatakan oleh ulama, walaupun redaksinya berbeda-beda, redaksinya bisa berbeda-beda. Contoh dari perawi yang sama, ini misalnya Anas ibn Malik. Nabi kan ketika Mi'raj itu kan bertemu dengan para nabi. Nah, kadang bertukar itu. Ada yang dahulu Nabi Musa, Nabi Harun, ada yang mengatakan Idris di situ. Dengan berbagai redaksi karena peristiwa itu yang begitu panjang, terjadinya perbedaan-perbedaan tata urutan atau riwayat itu tidak menyebabkan bahwa peristiwa itu perlu disangsikan. Kenapa? Karena jumlah yang sedemikian tidak mungkin mereka berdusta. Itu yang dikatakan oleh ulama hadis. Sebenarnya hadis Isra dan Mi'raj sudah sampai ke tingkat mutawatir, tawatur ma'nawi namanya. Sudah sampai ke tingkat hadis mutawatir dalam kategori mutawatir ma'nawi. Maknanya ada. Mungkinkah itu? Mungkin. Saya ambil contoh supaya mudah ibu-ibu dan bapak memahami. Misalnya mau dulu tiba saja. Datang Pak Cik. Buya, tadi ada kejadian. Ada kejadian tadi di muka Taman Melati tu, di muka museum. Kejadiannya ada kecelakaan. Ada kecelakaan. Oh, ada motor sama oto. Oh iya. Si Hana membawa motor, bantuannya nak SMA. Oh iyalah. Cik duduk Pak tadi. Tu tibalah Pak Cik lain. Buya ada kecelakaan tadi. Di mana? Simpang tu, dekat Taman Melati, dekat museum tu. Kecelakaan. Motor sama oto. Kecelakaan. Berdua bantuannya nak SMA. Seorang tu mak-mak. Berbeda tak riwayat? Berbeda. Tadi surangnya, kini berdua. Kemudian datang seorang lain, ibu-ibu cerita, Buya, ada kecelakaan tadi, terjadi. Yo, ada tabrakan. Di mana? Tu dekat Taman Melati tu. Tabrakan itu ada oto dua, motor cik. Siang kecelakaan itu ada anak SMA cik tadi. Tu ada ibunya seorang. Berbeda lu cik lagi, bertambah lah. Mungkin kita akan memilih versi mana benar.
Atau bisa jadi awak mengecen sado versinya benar. Maka itu versi yang pertama nan tampak di situ anak SMA saja, nan ibu mungkinlah dibawanya di ambulan. Nanti bawa sini, oh anak SMA nampak. Dan seorang lain mungkin ini mencalik kesadonya dari awal sehingga tampak dia sebenarnya dua tok kecelakaan motor tersalik di situ. Cuma nanti oto kalau naik lo ke truk dan berbagai macam. Jadi peristiwa yang terjadi itu bisa dilihat oleh orang dalam waktu yang bersamaan tapi tidak dari sudut pandang yang sama. Peristiwa itu bisa dilihat oleh orang tetapi dalam waktu yang berbeda. Dan itu terjadi dalam berbanyak riwayat. Contoh, ketika orang bertanya tentang berniat di miqat akan pergi haji dan umrah, akan ada yang mengatakan niat sesudah salat. Kecil nanti lah, enggak, niat tak sudah salat, niatlah di atas kenderaan awak ke berangkit. Kecil seorang lain tak situ doh, niat ketika awak akan meninggalkan bana Bir Ali. Ada 3 riwayat. Kecil Ibnu Abbas, jadi heran lo kalian berbeda dalam riwayat itu. Kenapa? Nabi surangnya nak mendakik kali beliau itu puluhan ribu. Karena itu sahabat datang arsalan bergelombang. Tidak ada yang didekik Nabi surang, kemudian sampai itu saya sampai ke tidak bergantian. Nah bisa jadi ketika si fulan mendekik, Nabi ketika masang niat sudah salat tadangan dia. Sudah itu digantikannya orang lain. Dan kalau disingkirkan orang ingin dekik je Nabi sadonya. Akhirnya yang kedua tadangannya Nabi maulang niatnya ketika dia untuk. Nah menangai ko lah pai pula ditunduk oleh kawannya na lainnya nak dakik oleh Rasul. Ketika Nabi meninggalkan tempat itu, nyulang lo niatnya balik. Nah jadi kemungkinan kecil Ibnu Abbas di 3 tampik tu Nabi meniat. Cuma orang bercerita sesuai dengan didangannya karena tak berani menambah-nambah do. Gitu kata Ibnu Abbas. Itu terjemahan kecil Ibnu Abbas dalam bahasa awak. Jadi kecil Ibnu Abbas mudah itu kecil. Nah, jadi dengan demikian berarti perbedaan dalam versi peristiwa itu tidak menunjukkan peristiwa itu tidak ada. Nanti bukan cerita tadi nama membawa cerita kawak itu sepakai tu. Anda yang sepakati ada kecelakaan di situ ada. Adanya berbeda bertiga tu. Nah berbeda dalam apa? Versinya. Dalam bara orang yang terlibat dan berbagai macam. Itu perlu. Jadi karena itulah makanya ulama berijma. Al-Quranul Karim telah menegaskan peristiwa itu ada. Bahwa Isra dan Mi'raj memang terjadi dan itu hak adanya. Nah terus apa dampak dari itu? Bahwa tidak disepakati tanggal dan berbagai macam. Nah dengan kita sudah tahu bahwa tanggal tidak disepakati, maka kita juga sudah mengetahui bahwa berbagai petunjuk-petunjuk yang kadang bersebaran di tengah kita untuk memuliakan tanggal-tanggal tertentu 27 Rajab atau awal Jumat bulan Rajab sehingga melakukan salat ar-raghaib namanya salat 12 rakaat antara maghrib dan isya atau mempuasakannya, itu tidak ada dalil sama sekali. Di amalan seperti itu tidak ada asalnya. Jelas itu amalan bid'ah itu. Tapi bulan Rajab sebagai salah satu dari bulan haram, ya. Tetapi menjadikan malam-malam tertentu dengan alasan Isra dan Mi'raj sebagai malam ada amalan khusus padanya, itu tidak ada dalil. Dan itu sudah dikatakan oleh ulama-ulama dalam berbagai mazhab, termasuk mazhab Syafi'i. Bisa kita lihat misalnya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani misalnya dalam kitab Tabyin Al-Ujab, dan juga Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitab Al-Majmu', bahwa jangan tergoda pula bahwa petunjuk-petunjuk itu, amalan-amalan itu disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin atau di dalam kitab Qutul Qulub karangan Al-Imam Abu Talib Al-Makki. Jangan terpengaruh dengan itu.
Artinya malam 27 Rajab seperti malam biasa saja. Ya, yang mau salat tahajud bagus. Tidak ada amalan-amalan khusus. Kenapa? Karena yang pertama memang tidak ada kesepakatan. Nah, kalau kita lihat, ambil contoh dalam buku sejarah, bagaimana kedudukan malam tanggal 27 itu, benarkah itu Isra Mi'raj terjadi? Dalam kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum, karya Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri, beliau menukilkan ada enam pendapat ulama tentang kapan peristiwa Isra dan Mi'raj terjadi. Yang pertama, pendapat yang mengatakan bahwa itu terjadi di awal kenabian, tahun pertama kenabian. Ya. Pendapat yang kedua mengatakan dia tahun kelima kenabian. Pendapat yang ketiga adalah 27 Rajab tahun 10 kenabian. Pendapat yang keempat, 16 bulan sebelum hijrah, yaitu di bulan Ramadan tahun 12 kenabian. Pendapat yang kelima adalah 14 bulan atau 1 tahun 2 bulan sebelum hijrah, yaitu di bulan Muharram. Dan pendapat yang keenam terakhir dari yang diuraikan oleh Syekh Safiyur Rahman adalah 1 tahun sebelum hijrah, yaitu bulan Rabiul Awal. Ada 6 pendapat kan? Dan itu yang pendapat yang 6 itu bukan ulama-ulama sekarang itu. Yang memilih pendapat pertama, tahun pertama kenabian, adalah Syekhul Mufassirin, guru para ahli tafsir, yaitu Al-Imam At-Tabari. Kan bukan ulama kecil itu. Sampai hari ini tafsir beliau menjadi rujukan kita. Tapi di dalam peristiwa itu, itulah pilihannya. Jadi kata Imam At-Tabari, kapan terjadi Isra dan Mi'raj? Tahun pertama kenabian. Jadi ketika Nabi diangkat, di tahun itu dilakukan Isra dan Mi'raj. Yang kedua, yaitu tahun kelima kenabian, itu adalah pilihan Al-Imam Al-Qurtubi dan Al-Imam An-Nawawi. 2 ulama besar memilih tahun kelima. Sedangkan 27 Rajab itu adalah tahun 10 kenabian. Itu pilihan dari ahli sejarah, namanya Al-Allamah Al-Imam Al-Mansur Furi namanya, dan itu yang menyebar. Kemudian beliau mengomentari 3 pendapat yang disebutkan tadi, tahun pertama, tahun kelima, 27 Rajab, 10 kenabian, itu mardud atau ruddat, tertolak. Ini tidak bisa diterima. Coba bayangkan, jadi tidak terima, termasuk yang selama ini jadi pengetahuan umum kita. Jadi nak mengecen tahun pertama, nak mengecen tahun kelima, nak mengecen 27 Rajab tahun ke-10 itu tidak bisa diterima dah. Nah, jadi beko pulang ngaji kok. Kesimpulan ibu, berarti 27 Rajab tindak ada dia. Nah. Kenapa? Kita lihat alasannya. Secara sejarah beliau analisis. Karena kalau dihadapkan dengan 2 peristiwa yang itu diterima oleh umat, 3 ini bertolak belakang. Yang pertama, umat ulama sepakat bahwa perintah solat 5 waktu disyariatkan kapan? Ketika malam Isra dan Mi'raj. Iya kan?
Tidak ada ikhtilaf padanya. Nah, tidak ada di dalam catatan manapun solat 5 waktu dilakukan oleh Nabi di awal kenabian, tahun 5 kenabian, atau sebelum terjadi Isra dan Mi'raj. Tidak ada. Jadi sampai tahun 10 kenabian itu belum ada perintah solat 5 waktu. Jadi Nabi solat hanya ketika kapan? Ketika pagi dan sore. Kalau diriwayatkan Ummul Mukminin Khadijah salat di belakang Nabi, itu hanya salat di saat pagi sore. Riwayatnya ada yang mengatakan 2 rakaat saja, ada yang mengatakan sujud saja. Artinya apa? Belum ada perintah salat 5 waktu. Kalau seandainya Isra Mi'raj terjadi di awal kenabian, tentu sudah melaksanakan salat 5 waktu para sahabat. Ternyata tidak. Yang kedua, Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha wafat di bulan Ramadan tahun 10 kenabian. Jadi di bulan Ramadan istri Nabi yang pertama Ummul Mukminin Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha wafat di bulan Ramadan tahun 10 kenabian. Dan ketika Ummul Mukminin wafat, belum ada lagi perintah salat 5 waktu. Belum ada. Nah, kalau Isra Mi'raj di bulan Rajab, Rajab itu terletak setelah Ramadan atau sebelum Ramadan? Nah, kalau dia sebelum Ramadan, tentu ketika Ummul Mukminin wafat, tentu salat 5 waktu telah. Kenapa? Karena salat 5 waktu setelah diperintahkan malam harinya, subuhnya telah dilakukan. Bahkan Nabi langsung diimami oleh Jibril dan sahabat berdiri di belakang Nabi. Jadi karena itu tidak terlambat pelaksanaannya. Nah, kalau di bulan Rajab terjadi Isra dan Mi'raj, tentu ketika wafatnya Ummul Mukminin Khadijah, salat 5 waktu telah dilakukan oleh. Ternyata di dalam faktanya bahwa salat 5 waktu belum lagi disyariatkan ketika Ummul Mukminin Khadijah wafat. Kemudian ada lagi alasannya. Banyak orang mengatakan, di dalam ceramah juga sering kita dengarkan, Isra Mi'raj itu juga sebagai cara Allah menghibur nabinya karena baru saja dirundung duka. Tahun 10 kenabian itu disebut dengan Amul Huzni, tahun duka cita. Kenapa? Karena di tahun itu meninggal 2 orang yang selama ini membela Nabi, yaitu Abu Talib dan Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Nah, karena sedih itulah salah satu hikmahnya Allah menghibur nabinya dan menguatkan hati beliau. Kalau di bulan Rajab terjadinya sedihnya, alun masa hiburannya dahulu. Bulan Rajab kan sebelum Ramadan. Berarti Ummul Mukminin Khadijah masih hidup. Nah, berdasarkan itu, maka 3 pendapat tadi ruddat, tertolak. Yang mengatakan 1 kenabian, yang mengatakan 5 kenabian, yang mengatakan 27 Rajab, 10 kenabian, tidak bisa dipakai. Tinggallah 3 pendapat terakhir. Ada yang mengatakan 16 bulan sebelum hijrah, berarti di bulan Ramadan. Ada yang mengatakan 14 bulan sebelum hijrah, berarti di bulan Muharram. Ada yang mengatakan 12 bulan atau setahun sebelum hijrah, yaitu bulan Rabiul Awal. Kenapa? Karena hijrah Nabi kapan? Rabiul Awal. Hijrah Nabi bulan Rabiul Awal, bukan bulan Muharram. Walaupun awal tahun Hijriah bulan Muharram, tapi hijrah Nabi di bulan Rabiul Awal. Nah,
Dari tiga pendapat yang terakhir, apa kata Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri? Dari tiga yang terakhir itu, tidak ada amal aqwalus salasah falam ajid ma urajjihu bihi wahidan minha. Coba bayangkan, ini kejujuran sejarawan ya. Dari tiga pendapat terakhir, tidak ada satu pun alasan yang bisa saya jadikan sebagai dalil untuk memilih mana yang kuat di antara yang tiga. Dan tiga belakang tu tidak tahu mana lebih kuat. Antah nan 6 balai bulan, antah nampak balai bulan, antah nan 2 balai bulan. Tidak tahu mana pastinya itu yang kuat. Tetapi kalau ditanyakan ke saya lebih cenderung yang terakhir, setahun sebelum hijrah. Bulannya terjadi sama dengan bulan hijrahnya Nabi, yaitu bulan Rabiul Awal. Berdasarkan apa? Berdasarkan riwayat dari Ibnu Abbas dan dari Jabir bin Abdullah bahwa Nabi SAW berhijrah di bulan Rabiul Awal, diisrakan di bulan Rabiul Awal, dan wafat di bulan Rabiul Awal. Jadi saya lebih cenderung kepada riwayat dari Ibnu Abbas dan Jabir tadi. Ini bulan Rabiul Awal sebenarnya. Adapun lahir Nabi tidak disepakati bulannya. Tapi wafat Nabi disepakati. Lahir Nabi ada berbeda pendapat. Tapi wafatnya tidak ada berbeda pendapat. Jadi ketika orang melaksanakan Maulid Nabi di bulan Rabiul Awal, sebenarnya sekaligus juga mengingat kematian Nabi itu. Nah, Nabi juga di bulan Rabiul Awal juga wafat. Nah, jadi dapat kita lihat bahwa peristiwanya dari sisi tanggalnya tidak dinukilkan oleh para sahabat secara persis. Tidak disebut oleh sahabat malam keberapa, tidak. Nah, berarti sahabat sendiri pun sudah memahami bahwa yang mesti ditangkap dari perkara Isra dan Mi'raj bukan perkara tanggal. Tapi perkara apa? Perkara syariat yang dibawa dan hikmah dari yang terjadi. Jadi kita geser semestinya cara pandang kita terhadap peristiwa itu. Kemana lebih kita fokuskan? Kepada syariatnya. Apa syariatnya? Salat. Bukankah salat itu adalah amud, tiang? Bapak dan ibu-ibu pernah dengar hadis Muaz ibn Jabal yang bertanya tentang kebaikan secara keseluruhan? Dia katakan ra'sul, kepalanya adalah Islam, wa amudnya, tiang-tiangnya adalah as-salat, wa dharwatu sinamiha, dan punuknya adalah jihad. Nah, kalau kita bisa memahami bagaimana pentingnya kedudukan salat di dalam syariat Islam secara keseluruhan, dan betapa beratnya resiko yang akan dipikul oleh orang yang mengabaikan perintah itu, baru orang itu mengerti tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Tapi kalau hanya sebatas memperdebatkan tanggal berapa, ditambah lagi dengan berbagai amalan yang tidak pula ada asalnya seperti tadi, berarti orang itu tidak menangkap makna Isra dan Mi'raj yang sebenarnya. Ini yang perlu kita fahami. Jadi semangat Isra dan Mi'raj itu mestinya mendorong kita semua untuk memperbaiki ibadah salat kita ini. Memperbaikinya dari sisi mana? Yang pertama dari sisi keilmuannya dulu. Yang kedua dari sisi pelaksanaannya. Yang ketiga dari sisi apa? Dari menjaga efek samping dari salat itu, asarnya. Ada tiga yang mesti dijaga. Jadi Isra dan Mi'raj mestinya mendorong, peristiwa itu mendorong setiap umat
setiap muslim agar satu, memperbaiki salatnya dari sisi mana? Dari sisi keilmuannya. Belajar kembali. Tidak sedikit kalau kita periksa salat kita yang perlu untuk kita luruskan kembali. Belum lagi salat berjamaah, salat sendiri saja. Tidak sedikit akhta, kesalahan-kesalahan atau hal-hal yang tidak patut dilakukan, tapi dilakukan. Jadi Isra dan Mi'raj ini mendorong kita untuk memperbaiki salat dari sisi keilmuan. Jadi Isra dan Mi'raj itu bukan perkara pertama bertemu dengan Adam alaihissalam dalam Mi'raj, setelah itu bertemu dengan Isa alaihissalam, bertemu dengan berikutnya dengan Nabi siapa lagi? Yusuf alaihissalam, bertemu lagi dengan Nabi Idris, bertemu lagi dengan Harun, bertemu lagi dengan Musa, bertemu lagi dengan Ibrahim. Langit yang ketujuh, kemudian terus ke Sidratil Muntaha, dan selanjutnya bertemu dengan Allah. Terjadi perdebatan di situ, apakah Nabi melihat Rabbnya atau tidak. Dalam pendapat Ibnu Abbas, Nabi melihat. Dalam pendapat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, tidak melihat. Abu Dzar Al-Ghifari pernah bertanya kepada Nabi dalam Sahih Muslim, "Ara'aita rabbak, apakah engkau melihat Tuhan kau ya Rasulullah?" Apa jawaban Rasul? "Anna arah nur." Bagaimana saya melihat cahaya saja. Nah, kata Imam An-Nawawi yang mensyarahkan kitab Sahih Muslim itu mengatakan nur itulah hijab antara Allah dengan makhluk. Nah, dengan demikian berarti hadis itu menguatkan pendapat Ummul Mukminin Aisyah bahwa Nabi tidak melihat zat Allah, tapi yang dilihat adalah nur. Nah, terlepas dari perbedaan itu, ada yang sependapat dengan Ibnu Abbas, ada yang sependapat dengan Ummul Mukminin Aisyah. Tidak ada masalah dalam hal itu. Kemudian berikutnya seterusnya turun. Pas turun terjadi perdebatan. Ada yang mengatakan bahwa Nabi pagi itu ketemu dengan Ummu Hani dahulu karena ada riwayat dari rumah Ummu Hani, dan mengatakan dari rumah beliau. Ada yang mengatakan dari Ka'bah, dan berbagai macam riwayat tersebut. Semua peristiwa itu yang jelas itu mukjizat. Tahu kita mukjizat? Mukjizat itu peristiwa yang terjadi pada seorang nabi dan rasul. Hadir untuk menguatkan orang-orang yang memang ada keimanan di dalam dirinya dan melemahkan hujah orang-orang yang mengingkarinya. Dan peristiwa mukjizat itu tidak terulang ya pada manusia biasa. Itu yang perlu diingat. Jadi kalau kita berbicara tentang Isra dan Mi'raj, yang perlu kita bicarakan adalah apa yang menjadi muatan dari Isra dan Mi'raj. Yaitulah salat tadi. Nah, mulailah belajar lagi bagaimana memperbaiki salat. Itu baru satu contoh. Belum lagi cara mengucapkan amin saja perlu juga harus dipelajari. Nah, yang aminnya telambek kudian surang saja. Dan imam lu sampai linnya lah amin dulu. Ada orang yang camai nyebut amin kini jangan tinju kabul. Nah, berbagai macam. Berarti banyak yang harus diperbaiki. Belum lagi kaifiat berjamaah dan sebagainya. Jadi bapak dan ibu-ibu, sia-sia kalau kita hanya mengaji Isra dan Mi'raj terbatas kepada runtutan peristiwa, kejadian demi kejadian. Apalagi memperdebatkan kapan tanggal dan berlaku yang tidak disepakati oleh ulama. Bahkan yang menjadi pengetahuan umum bagi kita selama ini, bahkan sudah menjadi nyanyi kasidah 27 Rajab itu, ternyata secara keilmuan, secara ilmiah tidaklah kuat dari aspek historis, aspek sejarah. Nah, tinggallah bagi kita yang kuat apa itu? Salat. Nah, karena itu saya mengajak kita semua setelah ini rajinlah belajar. Jangan kaji itu
Masa surau dapik dahulu itu juga memperbanyak doa di dalam sujud. Angka dibaca tu ya. Teralana dapik subhanakallahumma rabbana bihamdikallahumma firli. Ya jalan itu saja. Yo nak nama aja tu ya. Umur ku ala seiko. Mapa nama artis bisa. Sama nambah doa nak bisa. Para sahabat Nabi kan tak mudah sadonya. Mereka bisa jadi hufaz, penghafal Al-Quran. Jadi karena itu semangat untuk meningkatkan kualitas salat itu lahir setiap kita berbicara tentang Isra dan Mi'raj. Keimanan kita tentang kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa taala yang melakukan apa yang diinginkannya akan bertambah setiap kita bicara tentang Isra dan Mi'raj. Kemudian betapa mulia dan tingginya kedudukan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana hibah dan sayangnya beliau kepada umat akan bertambah setiap kita bicara Isra dan Mi'raj. Kemudian selanjutnya perjuangan di dalam menyampaikan dakwah Islamiyah akan terus berhadapan dengan berbagai macam tantangan, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak akan melepaskan orang-orang yang mau berjalan mendakwahkan agamanya. Kalau itu bisa difahami Isra Mi'raj dengan benar, akan lahir pula semangat. Jadi banyak hikmah. Nah sekarang hikmah itu apa? Kita tangkap atau belum? Nih kalau saya setiap cerita Isra dan Mi'raj terus akan hadir, Allah tidak akan membiarkan kita. Tuh lihat Nabi, betapa beratnya hina dan direndahkan oleh ahlul ard, oleh penduduk bumi. Tapi Allah membukakan ayat hakikat kepada Nabi. Engkau walaupun dilempari dengan kotoran, dicemoohkan oleh abu-abu itu, Abu Jahal, Abu Sufyan, Abu Lahab itu, tapi lihat kedudukanmu di sisi Rabbmu. Engkau disanjung dan dipuji oleh penduduk langit. Marhaban bin Nabi Salih wal akh Salih. Kata Nabi Isa, marhaban bin Salih, selamat datang wahai putraku yang salih. Kata Adam alaihissalam, marhaban bin Nabi Salih wa bin Salih, selamat datang wahai Nabi yang salih dan putraku yang salih. Kata Nabi Ibrahim, marhaban bin Nabi Salih wal akh Salih, selamat datang wahai Nabi yang saleh dan saudara yang saleh. Kata Nabi Musa, kata Nabi Harun, kata Nabi Yusuf. Semua para nabi itu disebutkan dalam Al-Quran dengan kedudukan yang terhormat. Bagaimana Musa dengan kekuatannya, bagaimana Yusuf dengan keindahannya, bagaimana Idris dengan kepintarannya, bagaimana Harun dengan kefasihannya. Semua itu dipuji oleh Allah, tetapi ketika di malam Mi'raj itu pujian tertuju kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di bumi apa yang tidak disebut oleh Abu Jahal kepada Nabi? Nah, seorang pendakwah membaca Isra dan Mi'raj lain pula yang didapatnya itu. Oh begini ya. Berarti caci maki ada orang di dunia tersaralah buat jadinya. Yang penting selama kita berjalan di atas yang hak tu, lihat Nabi dicaci maki oleh orang Quraisy, tapi dibukakan oleh Allah hakikat ketika Mi'raj, ternyata beliau dipuji oleh orang-orang terpuji. Mana yang senang awak disanjung oleh Abu Jahal CS? Ya. Ma kira-kira nan senang. Dapat sanjungan dari kelompok Abu Jahal atau mendapat pujian dari orang-orang sekelas para nabi. Tentu begitu pertimbangannya. Nah, karena itu ringan bagi Nabi celaan Abu Jahal, celaan orang-orang musyrik Makkah. Kenapa? Karena beliau melihat ayat bukti kebenaran jalan beliau, bukti bahwa beliau berada di atas yang hak. Lihatlah orang-orang yang memuji, yang mengucapkan selamat datang kepada beliau, orang-orang yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amanah ketujuh. Ya, kalau awak nak memilih biarlah dicaci maki nak kelompok Abu Lahab, terserahnya lah. Yang penting kita berharap apa? Pujian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan hobi nak mencari pencitraan di dalam kehidupan dunia. Tak usah.
dah selamat hidup dia dah. Makanya saya kalau tidak karena hadirlah yang seperti itu, kadang suruh jo penganawah disampaikan elok awak lo dan diberangi. Ya makanya kemarin saya hadir di KPU, tidak ada yang bisa hadir. MUI sudah sana apa kata Sekum, tidak ada satupun. Ya sudahlah, saya usahakan dari Bukit Tinggi hadir. Ya kita sepakat kalau mengajak umat untuk pemilu sudah lama MUI, tidak sekarang saya bilang. Dahulu malah ada ijtima tahun 2008-2009, ijtima di Padang Panjang. Ada pula yang berpendapat, oh ini kan sistem tidak Islami, mengapa kita ikut dengan sistem yang seperti ini? Saya katakan kalau anda tidak ikut, memangnya sistem ini akan jadi lebih baik, akan membawa kemaslahatan? Ya tidak. Ya, ada orang yang kadang-kadang dengan cara berfikir seperti itu, oh ini sistem bukan sistem Islami, bukan sistem ini, untuk apa kita ikut, berarti kita membantu sistem yang tidak tepat. Saya katakan kalau anda tidak ikut, memangnya akan berubah menjadi lebih baik? Bisa jadi yang akan memimpin itu orang yang tidak benar. Semakin jauh kita dari nilai-nilai. Nah, karena itu sudah, selama ini ada peluang untuk kita memilih yang terbaik, ya ikut. Itu makanya MUI meminta, menghimbau. Kan tugas saya sekarang menyampaikan apa menjadi kesepakatan kita tanda tangani kemarin. Menghimbau umat jangan golput. Itu sudah lama saya bilang. Nah, tapi persoalannya adalah agar umat ini damai, tenang, pemilu dengan damai dan macam, ada dua hal penting yang saya pesankan kemarin. Yang pertama, kalau bicara sara, jangan curigai juga umat ini. Tidak ada umat ini akan merusak negara ini. Kenapa? Karena agama ini dulu yang memerdekakan. Dengan semangat agama itulah para pejuang dahulu mampu berani berhadapan dengan peluru. Walaupun mereka hanya memegang ruduh, kelewang, berdigobok, berbagai macam, yang mereka hadapi senapan mesin. Apa yang membuat mereka berani? Karena yakin dengan Allah. Jadi agama jangan dicurigai. Ini kalau kita sudah bicara sara-sara agama saja, ulama lah, mana mungkin ulama dulu yang berkuah darah memerdekakan negeri ini, terus mereka pula yang akan menghancurkannya? Tidak mungkin. Jadi kurangi su'udzon kepada agama, itu pesan saya kemarin itu. Terus yang kedua, kalau mau damai, saya bilang, makanya ada yang merekam kemarin itu, sudah disebarkannya. Maka saya katakan, kalau mau damai, yang menjadi faktor utama damai itu bukan masyarakat, tapi bapak-bapak ini, saya bilang kemarin itu, KPU, Bawaslu, aparat. Nah, kalau apa-apa adil, damai saja. Nah, mudah-mudahan tidak marah pula dia. Kemarin saya katakan gitu, maaf Pak Ketua KPU, saya bilang kan, sudahlah. Yang menjadi faktor utama kedamaian adalah penyelenggaraan kita yang hadir di sini. Sampai di situ ambo bisa menasihati. Walaupun nasihat saya itu mungkin akan ditangkap oleh sebagian orang keras, akan ditangkap oleh sebagian orang merasa ini, merasa itu. Tapi saya jalankan tugas saya sebagai ketua MUI, saya sudah nasihati. Hadir kemarin itu ada dari perwakilan gubernur, ada dari KPU, ada dari Bawaslu, ada dari aparat, dari kepolisian, dari Polda, dari Forkopimda hadir. Nah, saya sudah sampaikan, kalau mau damai pemilu ini, bapak-bapak yang menjadi faktor utamanya. Jangan nanti kita yang berlaku tidak benar, terus umat bereaksi, umat saja yang kena tuduh radikal lah, intoleran lah, berbagai macam. Jangan. Ya, mudah-mudahan mereka renungkan, dengar. Nah, begitu. Nah, kalau kita renung kembali, kita ke Isra dan Mi'raj tadi, kalau kita fikirkan mereka akan mencela, akan menolak, tidak jadi dakwah. Lebih baik saya senyum-senyum manis saja. Jadilah ustaz yang dicintai oleh semua orang. Ya. Tetapi ingat saya dengan Isra dan Mi'raj ini, salah satu hikmah Isra dan Mi'raj, betapa manusia yang di dalam kehidupan dunia oleh orang-orang di dunia dicela. Waktu itu kan jumlah Nabi dengan sahabat minoritas, yang menolak beliau mayoritas, penguasa,
hina mereka pandang Rasulullah, leceh mereka anggap Rasul, tetapi kemudian diperlihatkan oleh Allah ayat, linuriyahu min ayatina. Apa yang tersingkap ayat itu? Azamah, keagungan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya melihat di sana, sehingga kehinaan pandangan manusia terbalik ternyata dengan kenyataan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena itu istiqamahlah, kuncinya itu. Kalau sudah berada di atas kebenaran, kan benar apa yang dikatakan oleh Nabi, ya Rasulullah ausini, beri aku nasihat. Nasihat itu kan saya pegang teguh. Apa kata Nabi? Qul rabbi Allah thumma istaqim. Katakanlah Rabbku Allah, kemudian istiqamahlah. Nah, kuncinya di sana. Jadi bapak dan ibu-ibu yang mendengarkan Isra dan Mi'raj, ambil itu hikmah itu. Teruslah berjalan dengan istiqamah di atas yang hak. Walaupun kadang-kadang manusia melabuhkan berbagai pandangan sinis, cemoohan, bermacam, ya itulah dunia. Jadi karena itu jangan pernah mencari keridhaan manusia dengan membuat amarah Allah Subhanahu wa taala. Biarlah kalaupun manusia harus marah kepada kita, selama Allah ridha dengan kita, istiqamah dan sabarlah memikul itu. Wallahu a'lam. Saya cukupkan sampai di sini. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yarda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.